Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. Dua bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan. Apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi? Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa. Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah terlihat? Kalau terlihat boleh dikasih reaksi. Oke, ya. Saya memberi judul ambigu ya, jadi Anda bisa membaca immature atau I'm mature. Memang saya membuat ini sebagai sebuah pertanyaan buat kita ya. Kita sendiri yang bisa menjawab dan saya percaya dalam kehidupan kita sedang dalam sebuah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Karena saya percaya Alkitab dengan jelas menulis bahwa kalau kita berbicara mature, jawabannya sederhana. Kita sudah banyak belajar, saya banyak membagikan juga. Jawabannya sederhana, yaitu menjadi serupa dengan Kristus.
Oke, tapi hari ini kita nggak terlalu banyak bicara keserupaan Kristusnya, tapi kita berbicara tentang tanda-tandanya dan apa yang mesti kita buat supaya kita menjadi seorang yang dewasa. Ya, ini yang coba saya renungkan, apa yang saya coba, yang juga saya alami. Sampai di sini, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Boleh kasih jempol atau reaksi kalau mungkin terdengar. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Saya pernah bagikan slide ini. Ada 3 macam orang. Ada orang yang penampilannya dewasa, mungkin karena secara usia dia terlihat dewasa. Ada juga orang yang sok dewasa, ya. Ngomongnya mungkin dewasa gitu ya. Komen-komennya, tapi mungkin dia nggak ngalamin yang ketiga. Dia terbukti dewasa, ya. Nah, saya percaya Tuhan menggunakan segala cara untuk mendewasakan kita, untuk membuktikan bahwa kita itu bertumbuh. Ingat Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 itu jangan salah klausa. Kalau asuransi itu salah klausa, klausanya nggak lengkap, nggak keluar Bapak Ibu. Orang suka cuma hanya sebutkan, oh Tuhan bekerja dalam segala sesuatu kan. Iya, tapi ayatnya belum selesai. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kalau ayat itu diteruskan, rencananya itu apa? Serupa dengan Kristus. Jadi demi kita bertumbuh dewasa, dibuktikan dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hati kita memang mengejar itu, Tuhan akan gunakan segala cara untuk mendidik kita. Dan saya beritahu Bapak Ibu, ini doa yang manjur. Ya, jadi pagi-pagi kalau Anda bangun tidur, Anda mungkin ambil waktu sama Tuhan, berdoalah, Tuhan, hari ini saya minta Tuhan bertumbuh, dididik semakin serupa dengan Kristus oleh anugerah-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu, dan Anda akan ngalamin banyak hal yang Tuhan izinkan ya membentuk kita. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu sama-sama. Saya coba membagikan perenungan yang saya coba renungkan dan juga quote-quote yang saya dapat. Ya, di beberapa suku kedewasaan itu dibuktikan hanya dengan boleh dikatakan lebih ke arah kekuatan fisik maupun sebuah keahlian. Ya, ada di Afrika ya laki-laki terutama itu ditinggalkan di padang belantara berburu ya living on the wilderness ya, wild nature. Mereka harus berburu tapi jauh di pemandangan mereka ada mata yang memandang mereka, ngejagain mereka ya. Dan itu untuk membuktikan bahwa mereka siap jadi seorang pejuang. Oke. Ada suku lain juga Anda lihat di sini kulitnya dirajah seperti buaya ketika mereka memasuki usia yang dianggap dewasa. Ada suku lain yang dibuat sarung tangan, gloves, dan di dalamnya ada semut yang sangat menyakitkan. Mereka dipaksa menahan sakit. Kalau mereka mampu, mereka diinaugurasi jadi orang dewasa. Ya, tapi ini sifatnya hanya sekedar kekuatan fisik. Tuhan mau kita kan jadi orang yang kuat di dalam. Ya, kekuatan di dalam. Ingat Bapak Ibu, di akhir zaman ini godaan itu nggak usah dicari, dia datang. Godaan itu kalau di Jakarta seperti Anda lagi jalan naik mobil, warung Padang itu ada di mana-mana. Oke. Kekuatannya dari mana untuk nggak mampir? Ya dari kita. Kita memutuskan kalau saya makan ini tiap hari, otomatis rapot saya akan keluar dari Prodia. Begitu kan? Ya, kekuatannya dari dalam. Jadi akhir zaman ini challenge kita ini adalah kekuatan dari dalam. Kenapa? Karena tantangan itu nggak usah dicari, dia datang sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan untuk saya berbicara, tapi ini real gitu ya. Anda prostitusi aja sekarang itu nggak usah dicari, dia datang sendiri. Prostitusi itu demikian mudahnya diakses di dunia online. Ya, jadi Anda yang ada di sosial media, Anda mesti berhati-hati. Karena itu begitu mudah muncul. Ya, jadi perkuatlah keluarga kita. Nah ini sign yang digunakan oleh sebagian orang bahwa kedewasaan itu lebih ke arah kekuatan fisik. Tapi Tuhan mau kita punya inner strength, kekuatan di dalam. Edwin Lewis Cole menyebutnya adalah
orang yang kuat di masa sukar. Ya, tough guy in tough times. Oke, nah kita bertambah tua, tapi belum tentu kita bertambah dewasa. Ini pasti Bapak Ibu sudah mengerti. Ada orang yang usianya gocap it, tapi kelakuannya cap go. Ya. Usia 51, tapi responnya kelakuannya kayak anak 15 tahun. Tapi kita bisa kadang-kala menemukan ada anak mungkin usianya belum 20, tapi dia sudah berespon demikian dewasa. Nah ini yang kita mau belajar sama-sama. Kita belum tentu bertambah dewasa walaupun kita bertambah tua. Nah, sekali lagi tadi saya bilang bahwa kalau kita mengacu tentang kedewasaan, nggak ada cara lain di dalam apa yang kita percayai bahwa kedewasaan itu adalah takarannya Kristus. So, mari kita belajar pertama kali dari Kristus. Apa yang Kristus jalani selama dia menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, saya memberikan sebuah ayat. Ini kisah Yesus ketika dia mulai menginjak remaja, dia hilang di bait Allah, dan orang tuanya nyari sampai 3 hari keliling kota. Udah pasti emosi Bapak Ibu. Anda ke mall aja, anak Anda lari-lari hilang aja, Anda khawatir dan mungkin marah. Masalahnya dulu itu tidak ada information center. Anda bisa sebutin ciri-ciri anak hilang, bajunya begini, rambutnya gondrong, begini, nggak ada. Dan mereka cari 3 hari. Dan singkat cerita dia ditegur dan dia menjawab bahwa aku harus ada di selalu rumah Bapakku. Dalam bahasa Inggrisnya jelas, aku harus selalu terlibat dengan bisnis Bapakku. Nah, tapi menarik di sini Bapak Ibu. Yesus tidak melawan setelah dia orang tuanya menunjukkan kekhawatiran. Anda bayangkan nggak ya, pencipta, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, merendahkan dirinya, ketemu sama ciptaannya, dan di mata dia tahu semua kelemahannya, kekurangan dari ciptaannya, yaitu yang dipilih jadi orang tua fisiknya. Oke? Tapi di sini ayatnya tulis, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Coba saya mau ajak kita merenung, hidup dalam asuhan mereka. Saya ingat banget waktu pelayanan anak muda, banyak anak muda bertobat, dididik, dimuridkan secara Alkitab, mereka punya pengetahuan Alkitab, dan mereka lebih tahu dari orang tua mereka. Dan yang mengerikan yang terjadi adalah mereka nggak mau lagi diasuh sama orang tua mereka. Mereka merasa lebih rohani dari orang tua mereka. Mereka merasa lebih dewasa dari orang tua mereka. Dan mereka nganggap remeh gitu. Mereka tetap panggil papa dan mama atau yang sebagainya. Tapi dalam sikap mereka anggap remeh. Bapak Ibu, hari ini saya menemukan contoh asli loh. Bahkan ada orang yang kelihatan di panggung keren. Dia bisa bikin live story Instagram, dia bisa bikin renungan di Instagram, bagus. Followernya cukup banyak, ya like-nya oke, orang komen, wah. Tapi kebetulan gitu ya, kita melihat daily life-nya, ya, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, ya, bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Aduh, ngomong sama mamanya itu kasar, mamanya nggak dianggap, ya. Sama orang tuanya nggak pernah melayani, dia sibuk di luar. Hati-hati, kadang-kala memang pelayanan kita gunakan untuk pelarian dari keadaan rumah yang tidak baik. Daripada rumah gua beres, buang waktu, mendingan gua terlibat di pelayanan. Semuanya suasana surga. Tapi ingat, ini tidak akan membawa kita lebih dewasa. Karena apa? Kalau kita mau dewasa, kita mesti menunjukkan dimulai dari submission kita. Penundukan diri kita. Yesus menunjukkan bahwa dia, walaupun dia Raja segala raja, dia memberikan teladan submission, dia diasuh. Oke, mungkin hari ini kita yang muda, kita ada di keluarga yang orang tua kita isi rumahnya itu nggak sempurna. Bahkan ada beberapa dari Anda berkata, kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Jangan rubah sikap kita. Kita harus tetap ada di dalam asuhan orang tua kita, keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah salah taruh kita di dalam keluarga kita. Itu ibaratnya gini loh. Anda nggak mungkin tanam pohon duren di pot kembang.
Dia harus punya habitat tersendiri. Tapi Anda bisa tanam pohon cabai di dalam wadah. Ya, setiap pohon punya wadahnya sendiri. Kenapa? Peruntukannya memang berbeda. Demikian pula Anda dan saya, kita ditaruh di dalam keluarga yang di dalam kita diasuh, kita dididik lewat suka dan duka, sakit dan sebagainya. Memang Tuhan mempersiapkan kita dan ini membentuk kita. Oke. Saya ngomong ini bukan sebagai pribadi yang hidup dalam keluarga yang enak-enak. No. Istri saya ditinggal papanya dari usia 6 tahun. Pergi dengan wanita lain. Saya ngalamin juga masa kecil yang banyak dukanya gitu. Tapi bukan untuk menyalahkan orang tua saya. Nah, kita belajar bahwa kalau kita mau tumbuh dewasa seperti Kristus, belajar dari Kristus apa? Hiduplah dalam asuhan. Tuhan menggunakan orang yang terdekat, yaitu dari orang tua dan keluarga kita, untuk membentuk kita. Lihat apa ketika Yesus menunjukkan dia hidup dalam asuhan, dia bertumbuh makin besar, bertambah hikmatnya, ya, bertambah besarnya, baik secara fisik maupun secara spirit dan hikmat. Dan ini yang menarik, makin dikasih Allah dan manusia. Kita kan percaya bahwa dewasa rohani itu juga berbicara tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak mungkin Bapak Ibu percaya orang itu dewasa rohani kalau hubungan dia sama manusia jelek. Betul? Kalau dia kemana-mana dia selalu punya masalah sama orang. Berarti ada yang salah dengan diri dia. Mungkin dia punya masalah mental, kesehatan mental, dia punya masalah kepribadian. Tapi hari ini ilmu modern, psikologi modern membuktikan bahwa orang yang bermasalah di rumahnya itu cenderung punya masalah dalam kehidupan sosial. Dia sulit, dia memiliki masalah dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan Alkitab ajarin kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah korelasi, asuhan dan makin dikasih Allah dan manusia. Ternyata ketika kita mau izinkan hidup kita dibentuk di dalam keluarga kita, penundukan diri sama orang tua kita, apapun keadaannya, kita mengalami pertumbuhan. Lihat ya, orang kalau rusak di rumah kan, kalau kita belajar pengajaran hati Bapak, ya biasanya gambaran Bapak di rumah kita rusak, kita akan rusak dengan gambaran Bapak di surga. Nah, gambaran Bapak di rumah rusak itu kan juga pengaruh dari respon kita. Kita nggak mau, ketika kita dengar kebenaran, mau nggak kita ampunin supaya kita dipulihkan. Ya, jadi kunci untuk kita bertumbuh dewasa dengan Kristus sebagai acuan kita, lihatlah dari Kristus. Dia mau menunjukkan sebuah submission, berespon dan bersikap dengan benar, dimulai dari rumah, dimulai dari hubungan dengan orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada Anda di sini yang masih muda, Anda tinggal di rumah. Mulailah dengan sikap yang baru dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda. Layani mereka, hormati mereka. Ya, mungkin ada Anda di sini sudah berkeluarga, tapi mohon maaf, Anda mungkin kurang respect sama orang tua Anda. Mulailah dengan sikap yang baru. Karena itu itu adalah faktor yang menolong kita, yaitu menentukan. Kenapa sih Tuhan kasih kita perintah hormati ayah dan ibumu? Kenapa mesti Tuhan kasih perintah itu? Jawabannya sederhana, karena tidak ada orang tua yang sempurna. Setuju nggak? Kalau orang tua kita sempurna, kalau keluarga kita sempurna, nggak ada perintah ini Bapak Ibu. Coba kita pikirkan sama-sama. Ya. Karena orang tua kita, karena keluarga kita nggak sempurna, Tuhan kasih perintah ini. Supaya kita bisa kendaliin diri kita. Betul kan? Kan kalau baik-baik semua ya gampang lah kita sayang. Ya kan? Kalau semuanya perfect. Tapi masalahnya nggak ada orang tua yang sempurna. Saya pun harus memaksa diri saya, merendahkan hati kalau saya sadar saya buat salah. Terima anak saya tegur. Anak saya sudah mulai remaja. Saya ajak duduk, ngobrol, minta maaf. Walaupun itu saya nggak mungkin jarang alami di masa kecil saya. Tapi kebenaran mengajar kita. Oke, jadi sampai di sini saya berdoa Anda bisa menangkap apa yang saya bagikan. Kalau kita mengacu pada Kristus, mulailah dari rumah kita berespon dan bersikap dengan benar di dalam asuhan keluarga, orang tua kita. Ya,
keluarga yang kita ditempatkan. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. 1 Korintus 13. Sebuah surat yang mengajarkan kepada jemaat yang secara karunia komplit. Mereka jemaat yang super karismatik kalau saya bilang, bukan karismatik lagi, super karismatik, komplit dalam segala karunia. Tapi mereka punya masalah di dalam mengendalikan diri, dalam karakter. Oke. Mari kita belajar di sini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi dari semua karunia Roh Kudus yang Paulus jelaskan, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, dia selipkan 13. 1 Korintus 13 tidak sedikit pun bicara tentang pengajaran karunia Roh Kudus, tapi dia mengajarkan yang mengendalikan karunia Roh Kudus, yaitu agape. Dia bilang mereka sempurna dalam hal karunia, tapi mereka mengalami degradasi dalam agape. Kenapa? Moralnya rusak. 1 Korintus 14 bilang begini, saudara-saudara, janganlah menjadi sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Nah, ini menarik. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi jadilah orang dewasa, atau bahasa aslinya teleios, mature, dalam pemikiranmu. Ternyata orang Korintus ini adalah orang yang kasihnya itu bukan di nalar, bukan di pikiran. Tapi kasihnya itu masih sekedar di perasaan. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena Paulus pakai analogi ketika aku kanak-kanak. Dia menjelaskan sifat anak-anak. Jadi anak-anak itu kan kebanyakan tindakannya itu berdasarkan sense, perasaan. Oke? Nah, saya kasih lihat Bapak Ibu grafik ini, gambar ini. Ketika aku kanak-kanak, itu nepios. Nepios itu kategori bayi sampai balita. Ya, anak-anak lah kita ambil gambarannya. Oke. Nah, polanya anak-anak itu begini. Segala sesuatu mengikuti perasaan, atau saya tulis di sini kebenaran mengikuti perasaan. Makanya anak-anak itu paling gampang dibohongin. Oke. Contoh, kalau bayi dia rasa lapar, maka dia bertindak apa? Nangis. Coba orang dewasa lapar nangis, disiram air dingin, betul? Ya. Tapi kalau bayi lapar nangis, maka kita akan, ibunya terutama akan segera melakukan tindakan emergensi atau pup atau pipis, betul? Ya. Kenapa? Karena bayi bahkan baru merasa dan bertindak, berpikirnya bahkan belum jalan. Nah, tapi kalau udah fase anak-anak, dia mulai mikir, tapi mikirnya belakangan. Contoh Bapak Ibu, kalau anak-anak kita kasih uang jajan, zaman kita kecil dulu ya, sekolah dikasih uang jajan. Maka abang-abang itu kalau kasih jajanan kan, ya misalnya permen-permenan yang bisa dibentuk-bentuk, warnanya orange, ya. Kita nggak tahu itu permen dari bahan apa, pokoknya kita jilat, manis aja, orange, jeruk. Maka kita beli, setuju nggak? Kenapa? Karena anak-anak itu waktu dia lihat enak. Dia langsung beli, dia bertindak, nanti sakit baru dia mikir. Itu anak-anak. Dan ini yang Paulus sindir sama jemaat Korintus. Kamu tuh kayak anak-anak. Secara karunia kamu komplit. Tapi secara kehidupan kamu bertindak sama orang hanya pakai perasaan bertindak. Akibatnya apa? Percabulan merajalela. Kenapa? Jatuh cinta jalan ya. Pokoknya rasa ini dikit, mereka nggak bisa dikendalikan secara karakter. Tapi Paulus negur mereka harus jadi, ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Dan dia bilang gini, kamu harus jadi dewasa di dalam pemikiranmu. Dewasa itu Alkitab banyak tulis itu teleios.
sebagian tulis aner, sebagian tulis huios. Tapi level tertinggi itu teleios, itu dewasa komplit, seperti seorang bapak ya, punya hikmat. Nah, apa itu orang dewasa? Orang dewasa itu dia adalah kebenarannya mengendalikan perasaan. Atau saya tulis di sini perasaan menuruti kebenaran. Fase dia lebih banyak berpikir, bertindak, merasakan. Saya ulang Bapak Ibu, berpikir, bertindak, merasakan. Atau dia juga bisa melakukan merasakan, berpikir, baru bertindak. Mungkin dia disakiti, dikhianati, dia rasa sakit. Tapi dia mikir dulu, baru dia bertindak. Makanya saya sebut, kalau yang pertama tadi, kalau kita mau bertumbuh dewasa, kita bangun dari respon dan bersikap dimulai dari rumah kita, terutama terhadap keluarga, orang yang dekat, atau keluarga orang tua kita. Maka yang kedua, kalau kita mau bertumbuh dewasa, kita mesti melatih di dalam pemikiran kita kasih yang menguasai perasaan. Saya ulang, kasih yang menguasai perasaan. Terlalu banyak orang yang mengaku anak Tuhan hari ini, kasihnya itu mengikuti perasaan. Terlalu banyak. Makanya perceraian bisa merajalela juga gitu kan. Walaupun saya nggak bisa bilang semuanya faktornya itu. Tapi kasih yang menguasai perasaan. Kami pernah nanganin pasangan baru 3 bulan nikah. Sudah mau pisah. Ya, padahal waktu ngejar-ngejar mau nikah, ngejar-ngejar minta dibaptis. Saya udah tanya ulang-ulang, kamu serius? Kamu jangan main-main sama ini. Kamu sudah pikirkan. Ya, tapi ya sudah. Kita kan nggak bisa halangin kehendak bebas orang. Terlalu banyak orang hari ini kasihnya dikuasai perasaan. Sedangkan Tuhan menempatkan agape itu di dalam keputusan. Saya berikan Bapak Ibu, kita merenung sama-sama. Coba anggap kita ini anggap aja ya, anggap ya. Mata kita ini seperti mata Tuhan. Kita melihat sesuatu yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, ya, menghancurkan perasaan kita, pokoknya segala yang nggak enak. Tapi justru kita memberikan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan itu. Walaupun kita rasanya mau hancurin yang kita lihat di depan gitu. Bukankah itu Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan waktu lihat dunia ini udah kayak Kejadian 6 lagi. Hancur, rusak. Tapi kali ini kasihnya begitu besar. Menguasai, boleh dibilang perasaannya. Rasanya hatinya udah hancur, nggak tahan. Tapi kasihnya begitu besar. Sehingga dia memberikan yang terbaik supaya itu pulih. Memang Yohanes 3 ayat 16 itu sudah terlalu umum diucapin, jadi nggak ada rasanya. Tapi kalau Yohanes 3 ayat 16 kita belajar terapin dalam hidup kita, dalam hubungan pernikahan kita, dalam parenting kita, dalam sikap kita, itu luar biasa banget. Coba ya, Bapak almarhum Roni Patinasarani, sewaktu dia menjadi, ini kesaksian dari saudara kita Yeri Patinasarani, sewaktu dia menjadi orang yang begitu tersohor, pemain bola legendaris Indonesia, ya, dia begitu sibuk, dia kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya hancur oleh narkoba. Anak-anaknya rusak. Dan apa yang dia lakukan? Karena begitu besar kasihnya sama anak-anaknya. Dia tinggalin semuanya, dia pensiun, bahkan dia temenin anaknya. Dia temenin anaknya, dia dampingi anaknya melewati masa-masa. Bahkan saudara kita Yeri pernah cerita, dia ditangkap karena mencuri di sekolah. Bapaknya datang, dia peluk anaknya, satu sekolah teriakin, maling, maling. Ya, maling, maling. Ya, tapi dia bela, kamu anak papa. Itu kasih yang menguasai perasaan. Dan saya percaya
Ini pelajaran buat kita sama-sama, termasuk saya pribadi. Apakah kasih kita masih dikuasai perasaan atau menguasai perasaan kita? Dan Paulus menegur ini kepada orang-orang Korintus. Mari kita lihat sama-sama. Lihat ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kadang-kadang yang nyakitin kita belum musuh loh. Yang nyakitin kita baru teman sepelayanan. Yang nyakitin kita baru apa? Pasangan, keluarga. Tapi levelnya Tuhan Yesus kalau hal kasih, musuhmu bahkan. Hari ini kita geger dengan Afghanistan, betul? Bagaimana kekejaman itu merajalela. Itu benar-benar kita mesti mohon minta anugerah Tuhan loh. Bagaimana kita melihat orang-orang yang kejam ini harus dikasihi. Waduh, saya aja, Tuhan, ini gimana caranya ya? Yang kedua, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya itu terjemahan aslinya orang yang neken kamu, bikin kamu susah. Doain mereka. Itu ternyata level kedewasaan. Mendoakan orang yang bikin kita susah. Waktu saya tahun mungkin 6-7 tahun lalu, saya ngalamin ambruk usaha. Kami harus jual semuanya. Bahkan istri saya sampai nabung uang logam hanya untuk beli lauk. Itu saya hancur hati. Saya ngerasa, aduh udah pelayanan kok ngalamin begini ya. Itu benar-benar fase, benar-benar dibanting, dibersihkan. Tapi di titik itu, saya tahu ada orang-orang yang tanpa sadar mungkin terlibat dalam keadaan ini. Dan apa yang saya lakukan rasanya pengen balas dendam, pengen buat jahat. Oke? Tapi ayat ini muncul. Doakan mereka yang bikin kamu susah. Lalu dilanjutin, kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Terjemahan aslinya Inggrisnya, what grace do you need? Kamu nggak butuh grace, kamu nggak butuh aku. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian apabila kamu hanya beri salam pada saudara-saudaramu saja? Apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah, hagoyim, orang kafir dibilang, berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, kata sempurna di sini balik lagi ke tadi, teleios, dewasa. Ternyata level kedewasaan itu salah satu takarannya mentua. Ini salah satu ultimate-nya adalah kemampuan kita mengasihi musuh. Respon kita untuk bisa mendoakan orang-orang yang bikin kita susah. Itu salah satu takaran. Karena kalau Anda mau belajar karakter Kristus, itu ada di Matius 5 sampai Matius 7. Jadi hari ini poin kedua kita belajar yaitu kasih yang menguasai perasaan. Hari ini kita masih melewati Corona Academy. Mari kita sama-sama melatih di masa ini, masa yang sukar. Ya, kalepos. Masa yang sangat sukar. Mungkin buat beberapa orang. Ini latihan untuk kita memperbesar kapasitas agape kita, mengatasi perasaan kita. Mungkin saja di saat ini ada orang-orang yang yang menyakiti Anda, mengkhianati Anda, melukai Anda, yang bahkan Anda tanpa sadar, Anda nggak ngomong musuh, tapi di hati mungkin kita udah nggak musuh, sedang terpuruk karena keadaan ini. Ini waktu terbaik untuk kita berbuat sesuatu buat mereka. Ini waktu terbaik untuk kita memberikan kasih yang nyata buat mereka. Karena di titik ini, respon ini mendewasakan kita. Sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya bagikan? Kita lanjut. Ada beberapa quotes tentang kedewasaan. Kedewasaan tidak diukur dari seberapa banyak engkau tahu, melainkan seberapa engkau sadar. Ya, ada level pemahaman dari tahu sampai sadar.
Semua orang tahu rokok itu menyebabkan serangan jantung, impotensi, kanker, gangguan kehamilan, dan janin. Pabriknya aja ngomong. Bahkan sampai ditulis, dikasih gambar kalau beli box rokok sekarang. Ada gambarnya. Tapi karena kok orang terus ngerokok sih? Banyak yang laki-laki terutama terus ngerokok. Jawabnya sederhana. Apa yang mengubah kamu, apa yang mengubah kita, bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita sadar. Ada orang sadar waktu dia tahu. Ada orang sadar waktu dia kena masalah. Tapi ada yang ketiga, ini yang paling kasihan. Orang sadar waktu semuanya sudah terlambat. Ya, mari kita minta anugerah Tuhan, kita jadi orang-orang yang paling enggak yang kedua lah. Sadar waktu kita kena masalah, oke lah gitu. Tapi paling enak yang pertama kan. Sadar waktu kita tahu. Oke, langsung merespon. Ya, lihat kayak Sida-Sida dari Ethiopia. Begitu dia tahu, dia langsung merespon. Wah, itu keren. Yang kedua, kedewasaan tidak diukur dari usia, melainkan dari penerimaan akan tanggung jawab. Ya, bagaimana kita mau bertanggung jawab, itu menentukan siapa kita. I'm mature atau immature. Kedewasaan bukan masalah membedakan benar atau salah, melainkan bagaimana respon kita terhadapnya. Orang yang dewasa waktu ngelihat kesalahan itu bukan bawaannya mau marah atau apa, tapi dia berespon. Oke? Ini penting. Justru orang dewasa itu memberikan ruang untuk orang lain mungkin bisa buat salah. Karena tidak mungkin orang belajar kalau nggak buat salah. Seperti Anda berenang, nggak mungkin belajar berenang kalau nggak basah. Nggak mungkin Anda belajar sepeda kalau nggak pernah jatuh. Oke? Selalu ada ruang untuk kesalahan. Kedewasaan bukanlah masalah memiliki segala sesuatu, melainkan bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang dipercayakan untuk kita miliki. Semakin kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu menentukan kita makin dewasa atau enggak. Ada anak Tuhan, rohani, bahasa lidah, dan sebagainya. Tapi uang nggak pernah bisa dia kelola. Oke? Uang orang apalagi. Dia nggak pernah bisa kelola. Berantakan. Berarti ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Sadar dulu bahwa yang kita punya itu bukan punya kita lagi, punya Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Saya kecewa atau mengecewakan, saya marah atau dibuat marah, saya dihakimi atau menghakimi, saya tersandung atau menjadi sandungan dan sebagainya. Bukanlah saat di dalam ruang ibadah, di mana saya terlihat dewasa. Melainkan dalam keseharian saya, di mana kedewasaan saya itu dibuktikan bukan diucapkan. Makanya kalau kita mau bertanya aslinya orang itu, tanya di rumahnya. Karena di rumah lah orang dilihat setiap hari. Kalau tanya di yang tempat lain ya mungkin kita seringkali kalau dalam ilmu foto karakter kita hanya menunjukkan personality. Bukan karakter asli kita. Oke. Yang terakhir. Orang yang mau bertumbuh dewasa, kuncinya adalah semakin berpusat pada Kristus. Living in a Christ-centered life, in a self-centered world. Kita hidup di dunia yang self-centered. Nanti saya jelaskan. Tapi di dunia yang self-centered ini, Tuhan mau kita hidup Christ-centered. Tuhan Yesus bilang gini, kamu ada di dunia, tapi kamu bukan dari dunia. You are in the world, but not of the world. Kamu warga dari sebuah kerajaan yang membawa budaya. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, waktu itu aku tidak dapat berbicara pada kamu seperti dengan manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini sekali lagi pakai kata teleios dewasanya. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini teguran awal dia. Kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Lihat, jemaat yang super karismatik tapi masih manusia duniawi. Jadi jangan heran sekarang Bapak Ibu, kalau mungkin banyak orang secara aktivitas mungkin rohani, tapi mungkin masih bisa kehidupannya hancur. Cirinya di mana? Sebab jika di antara kamu ada iri hati. Apa sih iri hati? Poin yang kedua tadi. Kasihnya dikuasai perasaan. Kita lihat orang lain punya sesuatu, kita mengingininya. Kita lihat buah di pohon tetangga itu, mangga pohon tetangga itu lebih enak dari mangga kita selalu. Oke? Kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita punyai. Jika ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi? Artinya, kamu manusiawi, nggak berfokus pada Kristus, self-centered. Kamu bisa karismatik, tapi tetap aja self-centered. Karena ingat loh, bahasa lidah, baptisan Roh Kudus itu bukan prestasi. Ingat Bapak Ibu, dengar baik-baik. Bahasa lidah, karunia Roh Kudus, dan karunia lain itu bukan prestasi. Itu pemberian, itu gift, fasilitasnya Tuhan. Jadi kok bingung ada orang bisa dipakai demikian? Ya, karena itu gift. Itu pemberian. Ya, jadi jangan heran. Bisa aja orangnya masih hidup secara duniawi. Makanya kita memang perlu melewati fase asuhan tadi yang pertama. Itu bicara pemuritan juga kan. Nah, Yakobus 4 ayat 3. Ya, ini memperjelas. Kalau Bapak Ibu baca dari awal itu menarik. Dari manakah sengketa dan sebagainya bla 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 di antara kamu mengingini, lalu kamu membunuh dan sebagainya. Nah, terus dibilang, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi doa kalau nggak nerima apa-apa, belum tentu lagi diproses Tuhan. Jangan-jangan salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan nafsumu. Jadi doanya pakai dalam nama Yesus, tapi kontennya itu dalam nama saya. Doanya dalam nama Yesus, tapi kontennya itu dalam nama saya. Oke. Nah, mari kita lihat. Apa itu orang yang self-centered? Kalau Bapak Ibu baca membangun rumah di atas pasir, itu orang yang dengar firman tapi nggak melakukan. Ya. Itu maksud dari orang yang nggak mau peduli sama perkataan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, orang yang self-centered itu sama dengan atheos? Atheos itu akar kata atheis, without God. Good minus God itu 0. Kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kelakuan kita, sikap kita ateis, tanpa Tuhan. Kenapa? Karena yang kita doakan, yang kita minta, ya, itu semuanya berfokus pada diri sendiri. Dan ingat loh, berfokus sama diri sendiri itu kemasannya bisa rohani loh. Ya mohon maaf, mungkin kita ada di pelayanan. Oh Tuhan, saya mau jadi, saya pengen ada di depan, jadi song leader, ya nyanyi di depan ribuan orang atau ratusan orang. Kita bisa doa gitu, tapi ingat, motifnya yang tahu cuman Tuhan. Mau punya gedung gereja yang besar. Tapi ingat, motifnya yang tahu cuman Tuhan. Self-centered atau Christ-centered. Jadi jangan tersinggung lah kalau hari-hari ini
sosial media itu begitu keras terhadap kekristenan. Jangan tersinggung. Ada akun-akun loh yang sangat tajam yang hajar hamba-hamba Tuhan. Jangan tersinggung. Itu hanya untuk mengingatkan kita supaya kita jangan self-centered. Kita hidup bagi Kristus. Autonomos, akar kata otonomi, mengatur diri sendiri. Ini bicara juga orang yang self-centered. Hidupnya banyak mau ngatur diri sendiri. Ya. Tuhan itu cuman buat emergency. BPJS ya, Tuhan itu BPJS. Ya BPJS kan rohani Bapak Ibu. Singkatannya berharap pada Yesus saja, ya kan? Hidup yang mengatur diri sendiri atau self-center mudah mengalami erosi. Ingat rumah di atas pasir. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Inilah self-center yang sekarang ada di dalam dunia modern kita. Ini yang sedang terjadi. Yang pertama, humanism. Humanism itu apa? Man as a center. Oke. Gereja jangan kejebak loh. Gereja itu fokusnya kepentingan Kristus, bukan kepentingan jemaatnya disenangkan. Bukan, kepentingan Kristus. Nggak heran kalau hari ini ada orang nyebut worshiptainment. Kita udah kehilangan hadirat Allah, semua hanya pakai ambience. Kenapa? Jangan-jangan man as a center. Yang penting orang, wow keren ya, pujiannya keren ya. Ingat, kita nggak akan pernah bisa ngalahin dunia lah kalau mau keren-keren begitu. Nggak akan bisa kalahin. Mereka punya segala resource. Nggak akan bisa kalahin. Kita hanya bisa kalahin dunia. Sederhana. The presence of God. Hadirat Tuhan nggak pengaruh sama fasilitas. Yang kedua, hedonism, self-satisfaction. Ya. Kepuasan daging, kesenangan diri sendiri. Itu apa? Berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, heresy, self-chosen opinion. Yang penting pikiran saya. Kalau menurut saya, oke, bener, gue kan nggak ngerugiin lo. Jalan. Ya. Dan ironis loh, banyak orang yang ngaku percaya Kristus, tapi hidupnya heresy hari ini. Mereka bukan nyelarasin pikiran Tuhan dalam otak mereka, tapi mereka berjalan, ingat Amsal 3. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ternyata banyak orang hari ini, mereka tahu firman Tuhan tapi bersandar pada pengertian sendiri. Mari kita lihat ini, kita yakini, sadari ini sama-sama. Oke? Bahwa poin ketiga, kedewasaan berpusat pada Kristus. Kenapa sih Tuhan mau kita dewasa, Bapak Ibu? Kenapa Tuhan mau kita tumbuh? Karena ingat Bapak Ibu, pemerintahan Kristus di dunia ini harus dinyatakan. Doanya nggak berubah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi harus jadi replika surga. Tuhan tidak pernah mau kita kembali ke surga fisik. Tuhan akan menempatkan kita kembali di bumi untuk memerintah sebagai perwakilan Kristus. Makanya Tuhan akan gunakan segala cara untuk membentuk kita menjadi dewasa. Karena kalau Anda baca di Galatia, selama seorang anak belum akil balik, belum dewasa, dia nggak bisa dikasih apapun sampai dia siap. Anda bisa baca di surat Galatia. Lihat, hanya untuk orang dewasa, kami siap sedia juga menghukum setiap kedurhakaannya. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna atau dewasa atau penuh. Ingat, satu kali orang percaya itu akan bersama Kristus memerintah. Kita dipersiapkan untuk memerintah. Kalau Anda tanya, film Marvel salah satu yang paling saya senang secara konsep itu apa? Yang semuanya saya senang, saya semua senang. Tapi yang konsepnya saya suka itu Thor. Anda boleh nonton Thor yang pertama. Itu konsepnya bagus banget. Bagaimana seorang pangeran yang merasa dia udah oke, dia mau memerintah,
Tapi dia melakukan yang pertama, dia nggak mau diasuh lagi sama bapaknya. Dia lawan bapaknya. Dan akhirnya dia dibuang. Yang kedua, bagaimana dia dibentuk supaya, kalau pakai prinsip sini, kasihnya mengendalikan perasaannya. Bagaimana dia merendahkan hati, mengakui dia salah. Dan yang ketiga, bagaimana dia nggak lagi mikirin diri dia sendiri, akhirnya dia berkorban demi tanah asalnya. Waktu itu Asgard. Lalu justru di saat itu dia dianggap dewasa untuk menerima power. Itu saya suka banget konsep film itu. Oke, kalau Anda penasaran boleh nonton. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, 3 hal ini mari kita belajar. Pertanyaan buat kita, immature atau I'm mature? Apakah kita ada dalam asuhan? Kita punya respon, sikap yang benar di dalam asuhan yang kita alami selama ini? Sikap kita sama orang tua, sama orang-orang terdekat kita. Apakah kita masih benci, kita nggak mau menerima, mengasihi, dan sebagainya? Yang kedua, apakah kasih kita mengendalikan perasaan kita? Yang ketiga, apakah kita Christ centered atau berpusat pada diri sendiri? Nah, saya berdoa apa yang saya bagikan ini boleh menjawab perenungan kita tentang immature di bulan ini. Dan sekali lagi ini pelajaran juga sama. Bapak Ibu, saya nggak ahli di sini. Saya hanya membagikan, saya pun lagi didewasakan. Ya, istri saya ada di sini, dia tahu, dia jadi saksinya. Bagaimana di Halmahera ini saya lewatin banyak pembentukan. Pembentukan, hidup di desa, pembentukan Bapak Ibu. Bapak Ibu udah lama nggak nimba air. Kami ngalamin 3 minggu air mati. Setiap hari kami mesti angkat air bergalon-galon penuhin rumah. Waduh itu ngajak respon. Ya, kena badai. Itu hal-hal yang kami nggak pernah alami di kota. Tapi di sini kami belajar. Ya, mandi pakai air hujan Bapak Ibu, kumpulin. Ya. Tapi di sini kami belajar bagaimana kesederhanaan dari orang-orang di sini. Kami belajar. Ya, mungkin ini fase yang kami harus lewati. Saya berdoa Anda semua bertumbuh. Ingat, ya, kesempurnaan kita itu dan keserupaan dengan Kristus itu sama. Oke? Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh belajar firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, keluargaku di GBI Rock Malang. Berkati. Pakailah segala cara untuk mendidik, mengajar, melatih kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu menjadi dewasa serupa dengan Kristus. Karena kami dipersiapkan untuk pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan, ajar kami. Ajar kami. Kami memohon anugerah. Tuhan, dari hal yang kami dengar, perbaiki sikap hati kami. Doa Daud, selidiki kami Tuhan. Ujilah kami, lihatlah apakah hati kami serong, dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang kekal. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.